Kuliah kita minggu ini akan membahas stresses in soil atau tekanan-tekanan yang bekerja pada tanah ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya akan melakukan review atas tugas yang sudah Anda kerjakan di dalam minggu kemarin ya. Mengapa hal ini untuk menjadi perbaikan Anda bagi yang tugasnya masih belum sesuai dengan yang diminta. Oke, kita akan lihat. Pertama adalah Anda diminta untuk membuat resume kuliah ya, resume kuliah di mana saya harapkan memang Anda sudah membagi atau membaca dengan baik ya materi kuliah tersebut dan harus cukup berhati-hati ya ketika misalkan menulis ya wording ini ya Anda sebelum itu Anda bisa lakukan sebelum tugasnya dimasukkan ya Anda dengan menggunakan cross word atau pengecekan kalimat, jadi tidak ada lagi kalimat-kalimat yang salah ya. Kemudian ketika Anda membuat resume juga tidak berarti bahwa Anda cukup copy paste ya, karena ingat bahwa resume ini kan jumlahnya juga tidak begitu banyak saya harapkan halamannya, jadi lebih bagus kalau Anda memberikan penjelasan atas yang Anda baca ya. Oke. Nah, ini sudah cukup bagus, di mana di bagian akhirnya menjelaskan apa yang diminta ya, pada bagian report. Ya. Jadi ini adalah yang saya minta Anda untuk jelaskan. Pertama, Anda kembali membuka peta Inaris ya. Saya lihat meskipun ada dari Anda sudah mengambil mata kuliah mitigasi bencana, tetapi proses ini pun tetap Anda lakukan ya. Saya lihat ada beberapa itu cukup bagus ya. Kemudian bagian kedua menjelaskan kondisi geologi. Di sana menjelaskan morfometri, kondisi geologi dan seterusnya ya. Dan bagian ketiga adalah tes apa yang diperlukan untuk analisa pada studi kasus yang Anda pilih. Oke, nah pada bagian ini ya sebetulnya saya berharap ya Anda menjelaskan ya mengenai bagian untuk misalkan untuk slope stability itu apa saja sih yang diperlukan ya, karena tadi saya lihat ini kasusnya adalah slope stability ya, dan memang bagus sekali pada akhirnya bisa menentukan apa yang akan dilakukan ya. Nah, kembali bahwa istilah-istilah asing juga mohon untuk diperhatikan dengan baik, ini tidak ada lagi kesalahan penulisan dalam hal ini. Oke, ya. Ya, hal-hal seperti ini karena kan sebetulnya Anda untuk yang 2017 ya, nanti Anda juga harus share dengan angkatan 2018 mengenai pada bagian ini ya. Kemudian ya saya tahu yang Anda ambil dari
peta Inaris ya, peta Inaris tanah longsor ya. Tapi akan lebih bagus karena memang Anda sudah memiliki peta morfometri ya. Oke. Data tersebut ya Anda memang overlay betul-betul dari lokasi Anda. Nah, ini juga cukup bagus, jadi Anda mendapatkan informasi tipe tanah ya, meskipun kita tahu bahwa tipe tanah ini ya, ini profil tanah Sukabumi ini berdasarkan untuk keperluan pertanian. Jadi ini sebetulnya klasifikasinya bukan USCS ya, tapi ini untuk pertanian. Anda bisa lihat lagi ya. Ya, Porsolik dan Latosol. Nah, ini langkah bagusnya jika Anda bisa convert atau Anda bandingkan di kuliah sebelumnya di soil properties saya sempat membahas meskipun tidak secara detail, tetapi klasifikasinya ada cukup banyak ya. Ya, jadi ada translate ke USCS dari klasifikasi tanah yang seperti ini. Oke. Nah, bagian selanjutnya ya oke, Anda berusaha menjelaskan mengenai Van Bemmelen ya dari sejak 1409, tetapi kemudian Anda juga sudah menampilkan gambaran seperti ini. Nah, saya berharap Anda dalam penggambaran kelas lereng ini kan, dalam hal ini ya saya melihat, tapi memang saya lihat sudah merupakan kebiasaan dari sebelumnya, dengan skala peta ya, skala peta yang kecil gitu ya. Ini kita agak sulit menangkap bahwa dasar Anda kan kalau dilihat di sini ya, lereng landai ya, lihat lereng landai, jadi mana yang bagian curam dan seterusnya memang tidak terlihat. Jadi klasifikasi Widyatmanti ini kan belum bisa memberikan gambaran yang cukup jelas bagian mana saja ya. Jadi tentu pada 3 bagian ini itu adalah klasifikasi yang kemungkinan berpotensi untuk menyebabkan kelongsoran. Namun kalau Anda bandingkan dengan tadi Inaris yang di atas ya, itu juga masih belum memberikan gambaran yang utuh. Nah, bagian ketiga ya ini sudah bagus ya, jadi mengenai ground properties ya. Tetapi yang kemudian perlu Anda perhatikan adalah pemilihan persamaan. Terlihat ya, persamaan di sini. Di bagian sebelumnya tadi Anda sama sekali ya, belum menjelaskan ataupun belum memperlihatkan bahwa di lokasi Anda itu ada tanggul. Coba Anda lihat. Di sini persamaan ini dari Taylor 1937 dan 48, dia question of embankment soil ya. Dari situ Anda baca lebih detail lagi dari tulisan Taylor ini, itu tentunya dia untuk tanggul ya, untuk tanggul. Jadi persamaan ini memang dimaksudkan untuk ya, untuk tanggul, jadi bukan untuk lereng alami. Sedangkan data Anda ya, Anda akan menggunakan lereng alami ya. Tadi karena Anda memperlihatkan kemiringan lereng, apalagi di sini ya, besar lereng aman rawan longsor ya. Tapi kalau Anda misalkan menggunakan pada tebing sungai atau daerah tersebut, maka kemungkinan ini bisa digunakan. Tetapi kembali saya berharap pemilihan persamaan yang disampaikan juga cukup hati-hati untuk menjawab pertanyaan kebutuhan Anda sebelumnya ya. Oke, ini juga sudah cukup bagus. Anda akan menggunakan data SPT ya, SPT, kemudian ya FOS dan seterusnya sudah cukup bagus ya. Jadi Selby Tube itu untuk apa ya? Oke, ini juga sudah menjelaskan ya. Dan ya, nah
ini Anda di atas menjelaskan Selbicu berarti ya ini bagian inilah Anda untuk ultimate ULS-nya strength condition ya, dan ya unit weight-nya juga. Oke. Nah, satu pertanyaannya harus Anda coba gali lebih dalam ya. Apakah di daerah tersebut ya litologinya kembali Anda perhatikan. Jadi ada yang masih kurang di sini, yaitu dari litologi yang Anda temukan, Anda sudah berusaha memasukkan dengan tipe tanahnya, ya, tetapi kemudian sedikit kekurangan dari yang tugas Anda ini adalah mengenai hubungan antara lapukan batuan ya. Jadi dari Anda sudah mencantumkan tadi tipe litologinya, kemudian Anda juga menampilkan jenis tanahnya. Itu ada secara untuk keperluan agrikultur, tapi bagaimana untuk kepentingan geoteknik ya. Jika Anda mendapatkan informasi tersebut itu akan sangat baik. Oke. Nah, dari contoh ini silahkan Anda masing-masing mereview apakah tugas saya yang diminta itu sudah malu seperti ini. Karena ada yang begitu kuliah selesai langsung kemudian di submit ya, tapi sayang sekali itu isinya itu tidak menjelaskan apa yang diminta. Jadi kembali saya ingatkan bahwa dalam kuliah kita ini yang paling penting adalah isi laporannya, isi report, isi analisa ya. Karena saya sudah memberikan kesempatan Anda dari kuliah itu 1 sampai 2 hari untuk kemudian Anda membuat report ya. Jadi tidak usah tergesa-gesa, tetapi lebih bagus kalau semua yang diminta itu Anda kerjakan dan Anda simpan di dalam dokumen Anda. Oke. Saya memberikan kesempatan ya kembali bagi yang masih belum lengkap ya, dan misalkan Anda tahu siapa ini punya siapa, Anda yang merasa saran-saran tadi itu silahkan Anda perbaiki dan Anda upload kembali sebagai revisi yang kedua dari report dari pemetaan Anda. Oke. Setelah ini saya akan menjelaskan mengenai stasis insight.